fungsi masing-masing partikel di bahasa Jepang gimana ya? Pernah pikiran gitu juga gak? Dari pengalamanku belajar dan mengajar bahasa Jepang, sama halnya kayak grammar to be di bahasa Inggris, partikel bahasa Jepang juga banyak jenisnya. Dan kalau diartiin jadi satu arti ya nggak menentu juga bakal berfungsi di kalimat itu aja atau bisa yang lainnya. Di kalimat lain bisa banget artinya jadi beda, tergantung konteks gramatikal kalimatnya. Menurutku kalau memang mau belajar paham soal ini menyeluruh, perlu pengalaman yang panjang untuk mau seterusnya nggak takut untuk trial error belajar analisis kalimatnya. Untuk pembelajaran awal mungkin nggak apa-apa, bisa banget pakai ingatan seadanya di feeling mandiri soal arti partikelnya. Tapi makin lama pasti bakal nemu partikel dengan susunan kalimat yang beda. Jadi bisa juga partikel itu bakal dipakai meskipun jadi beda fungsi dan artinya. Menurutku mau nggak mau ya perlu juga untuk rajin adu banding partikel yang sama, dan pakai juga feeling pribadi untuk jadi kode ngingat perbedaan artinya di mana. Bisa juga bikin kamus mandiri sendiri yang bisa jadi unik kalau kita bikin sendiri. Jujur di buku khusus partikel pun masih belum banyak yang bisa mastiin kalau semuanya bakal artinya sama kalau diterjemahin. Jadi memang kalau diubah ke konteks bahasa Indonesia, rasanya daripada kata arti partikel, biasanya lebih cocok disebut di fungsi atau kondisi di mana partikel itu dipakai. Contoh, kalau partikel nih dipakai bisa jadi penanda waktu, dalam, di, ke, dari, untuk, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Partikel D bisa dipakai jadi penanda dengan menggunakan sesuatu, atau keterangan tempat di, atau dalam hal ini, itu, dan sebagainya. Kalau partikel E bisa dipakai jadi penanda kata tunjuk ke, dalam artian keterangan tempat. Nah, kalau partikel wo biasanya bisa dipakai jadi penanda objek dengan kata kerja me, memakan, meminum, dan lain-lain. Jadi ya penting juga untuk perhatiin partikel ini. Biasanya bakal dipakai setelah objek kah, kata keterangan kah, kata kerja kah, dan seterusnya. Yang menurutku ini bakal lebih mempermudah kita untuk ngingat di mana letak posisi partikel itu berada. Ini menurut aku. Kalau menurut kamu gimana? Buat kalian yang sering punya pertanyaan masalah bahasa Jepang kayak gini, jangan lupa kepoin terus akun Pocket Togo ya. Subscribe juga untuk tahu tips menarik lainnya, karena nantinya bakal banyak jenis pocket link di bio yang bakal disediain untuk bantu kalian ngatasin permasalahan bahasa Jepang kayak gini. Jangan lupa juga komen, kasih tahu apa aja yang jadi permasalahan kalian belajar bahasa Jepang.